cerita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Silva Reivana Dewi, bisa dipanggil Reiva. Di sini saya akan memulai ruang cerita bab 1. Di bab 1 ini ada 3 pokok inti, yaitu kita akan mengenali apa itu masalah. Yang kedua, kita akan mengenali pentingnya mengetahui diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus bisa menyelesaikan apa itu yang namanya masalah. Kita mulai dari bagian 1 dulu. Apa itu masalah? Masalah adalah suatu keadaan atau suatu suasana yang mengakibatkan kita itu merasa khawatir, cemas, sedih, marah. Terus dari adanya rasa ini tuh mengakibatkan kita juga merasakan sakit baik di hati, fisik maupun di mental. Nah, faktor penyebab masalah itu ada 3. Yang pertama ada diri kita sendiri, ada orang lain, dan juga ada lingkungan. Nah, faktor terus diri kita sendiri itu kadang juga kita tidak sadar kalau kita sedang mengalami masalah, atau mungkin kita sedang merugikan orang lain. Kadang kan kita nggak sadar, mungkin kita mikirnya itu oh iya itu bercanda, tapi kadang tuh itu merugikan orang lain. Nah, itu juga termasuk masalah dari diri kita sendiri. Selain itu, masalah dari diri kita sendiri itu bisa keimplementasi ke orang lain, bisa juga ke diri kita sendiri. Kalau misalnya ke diri kita sendiri itu contohnya waktu kita insecure, itu kan kita lagi ngerasa kurang enak sama fisiknya kita, kurang bagus, ngerasa kurang cantik, ya itu tuh dampaknya ke diri kita sendiri. Kalau misalnya diri kita ke orang lain, mungkin kita tuh kadang tuh nggak sadar kalau ngomong tuh nyakitin orang lain. Nah, itu tuh masalah dari kita tapi malah merugikan orang lain. Terus ada juga masalah dari orang lain. Masalah dari orang lain ini biasanya kayak kebalikan yang diri sendiri tadi, kayak orang lain tuh ngatain kita. Jadi kan yang mulai orang lain dulu penyebabnya, tapi yang kena itu diri kita sendiri dan itu merugikan kita. Selain itu, kalau dari orang lain itu ada dari teman, ada dari sahabat, ada dari orang tua, ada juga dari pengasuh. Mungkin banyak banget masalah yang dari 3 ini. Oh iya, ada satu lagi mungkin itu dari pacar, itu kan juga termasuk orang lain. Nah, kalau dari lingkungan ini tuh biasanya tuh efeknya lebih besar gitu loh, soalnya kan ini mengaitkan banyak orang. Jadi itulah faktor-faktor dari penyebab masalah. Terus ada jenis-jenis masalah. Jenis masalah ini ada jenis masalah keluarga, jenis masalah dengan diri sendiri, jenis masalah dengan lingkungan, jenis masalah percintaan, dan juga pertemanan. Nah, kalau di keluarga ini contohnya pasti banyak ya. Mungkin kalau misal ibunya kita marahin kita, terus kita kayak lagi ngerasa kayak sebel banget gitu loh dimarahin. Ya itu tuh jenis masalah kalau yang dari keluarga. Selain itu juga mungkin ada kayak kesalahpahaman di keluarga, berantem sama adik, itu masalah yang ada di keluarga. Terus masalah dengan diri sendiri itu banyak banget. Ada insecure, ada kayak feel bad, merasa kalau kita kecil. Terus ada juga masalah tentang self harm, itu buat diri kita sendiri ketahui. Nah, ini tuh yang bakal membuat masalah itu menjadi besar sampai akhirnya tuh kita nanti ada yang namanya stres, ada yang namanya depresi, ada yang mental breakdown, ada yang mengasingkan diri dari lingkungan, dan lain-lain. Terus ada juga jenis masalah di lingkungan. Di lingkungan ini contohnya tuh kayak kita merasa kalau diasingkan, terus kayak merasa kalau lingkungan itu terus menyalahkan kita, terus menuntut kita untuk menjadi apa yang lingkungan itu mau. Terus ada juga di masalah percintaan. Nah, di masalah percintaan ini tuh biasanya ada kaitannya dengan cemburu, mengekang. Terus juga ada kaitannya kalau percintaan itu kayak salah paham juga. Mungkin kayak kita salah paham, padahal tuh itu sebenarnya bisa diselesaikan dan dibicarakan dulu. Terima kasih ya udah mau jadi anaknya kita yang baik, gak bantah. Itu kan sebenarnya itu salah satu bentuk cinta dari orang tua kita. Tapi mungkin tuh ini tuh jarang banget kita dapat gitu loh. Nah, karena inilah ada istilah kayak yang namanya haus cinta. Nah, sebenarnya tuh kita tuh juga pengen kayak dicintai. Tapi kadang tuh kita nggak dapetin ini. Terus dari teman juga kayak merasa kok pertemanan yang ini bisa romantis banget ya, bisa deket banget, bisa kayak pokoknya tuh udah kayak saudara gitu loh. Terus kayak kita tuh pertemanannya kita tuh kok
kayaknya biasa aja, masih sering berantem, itu kan akan menimbulkan rasa iri yang nanti itu juga menimbulkan yang namanya harus cinta. Nah, selain itu juga ada jenis masalah tentang pertemanan. Kalau yang pertemanan ini pasti yang paling sering dihadapi di sini, karena bagaimanapun di sini kita bertemannya sama teman-teman kita ya. Menyelaraskan untuk menyatukan itu tuh kayak susah gitu loh. Ada salah satu yang harus ngalah dulu, ada salah satu yang harus kayak ya udah pasrah gitu. Terus ada juga dampak dari masalah tuh nggak selalu berhubungan dengan hal yang negatif. Masalah itu juga punya sisi positifnya. Contohnya sisi positifnya masalah tuh kita bisa jadi lebih belajar, kita memiliki pengalaman. Kayak contohnya gini, kita dulu pernah nih punya masalah pertemanan, terus sekarang kita juga ada masalah pertemanan. Dari masalah yang dulu tuh kita tuh bisa kayak mikir kayak, oh iya, kalau menghadapi masalah ini harusnya gimana ya, kalau ketemu sama orang yang kayak gini harusnya nyelesainnya gimana ya. Itu tuh bisa jadi belajar, juga bisa jadi pengalaman. Terus selain itu tuh kita juga jadi lebih kuat gitu loh. Yang namanya cobaan kan itu menguatkan kita ya. Emang kalau dari Allah itu emang masalah tuh nggak selamanya mengaitkan ke hal yang negatif. Itu tuh juga buat nguatin kita ke masa depan. Terus juga kalian sadar atau tidak, kalau misalnya kalian sudah terbiasa hidup mandiri seperti ini, nanti kalian tuh survive ke depannya tuh lebih jago daripada saya dan teman-teman saya. Soalnya mau bagaimanapun tuh kalian sudah dipaksa untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya sendiri. Terus buat kita yang masih kayak apa-apa bergantung orang tua tuh, kalau masalah survive tuh kalah lah sama kalian. Kayak kalian tuh mandirinya udah jago, terus untuk merawat diri sendiri tuh udah bener-bener tahu harus apa aja, harus kayak ganti baju sendiri dan lain-lain sendiri. Itu kan nggak ditambah masalah kayak kok masuk sini sih, harusnya kan nggak di sini, karena mungkin ada beberapa yang kebanyakan ya malahan orang tuanya tuh masih lengkap, terus kayak masuk sini tuh ngerasa kayak kok aku masih di sini gitu loh. Aku kan sama kayak yang lainnya, tetapi karena suatu keadaan yang mengharuskan teman-teman di sini tuh jadi kadang ngerasa kayak kok gini ya, ternyata tak kira tuh asrama. Kebanyakan kayak gitu kan, pada mikirnya kira ini tuh sebuah asrama, terus setelah mengetahui kok oh ternyata kayak gini. Nah ini tuh kadang tuh pernah menjadi masalah di masa lalu, kayak kita ngerasa nggak terima. Tapi dari adanya ini tuh bahkan itu tuh malah membuat kalian tuh lebih kuat daripada orang lain yang mungkin masih tinggal sama keluarganya. Jadi yang sedang mengalami masalah tuh, pertama kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, akan menjadi pribadi yang lebih menerima, ikhlas, tulus, dan tabah. Terus kalau dampak masalah pada orang lain, sebenarnya tuh dampak masalah itu malah yang ke arah negatif. Soalnya kalau misalnya kita lagi bersinggungan, bergesekan dengan orang lain, itu otomatis kalau misalnya nanti ujungnya kayak kita berakhir kayak berpisah, tidak bisa bersama lagi, itu dampaknya tuh malah kita menjadi canggung, kita menjadi asing. Nah tapi dari dampaknya ini juga kita tuh menjadi lebih tahu loh kalau ternyata ada ya pribadi seperti ini, ternyata dia nggak baik ya buat aku tuh. Terus ada juga dampaknya pada lingkungan. Kalau dampak pada lingkungan ini tuh nanti mengakibatkan kayak misalnya kita lagi berkumpul, terus karena kita ada masalah tuh dampaknya malah kita jadi mengasingkan diri, kayak aku nggak mau di sini dulu, kayak aku perlu menunjukkan diri dulu. Nah itu juga dampaknya nanti tuh nyebabin di lingkungan kita tuh khawatir gitu loh. Kan pasti ada kan kalau lagi kumpul, terus ada salah satu mungkin yang lagi nggak enak, entah itu perasaannya lagi khawatir atau lagi punya masalah, kan dia cenderung lebih pengennya sendiri dulu. Nah ini tuh menimbulkan kekhawatiran di lingkungan sekitarnya. Contohnya mesti kalian kan kalau ada temen yang kayak gitu kan kalian nanyain kan kayak, kamu kenapa, ayo cerita. Itu tuh selain kalau masalah tuh berkaitan sama negatif, itu tuh malah menumbuhkan kepedulian kita sebagai lingkungan untuk seorang individu yang sedang mengalami masalah gitu. Terus di bagian 2 ini ada pentingnya mengetahui diri sendiri. Aku aja udah tahu diri sendirinya atau belum? Belum. Nah dari diri sendiri ini kalian bisa kayak ada nih beberapa langkah untuk bagaimana sih kalian bisa mengetahui dirinya sendiri. Yang pertama, kalian tahu itu love language? Tidak. Nah, love language itu seperti bahasa cinta. Bahasa cinta ini ada 5. Yang pertama, word of affirmation. Ini tuh tentang suatu kata-kata, suatu ungkapan yang harus diungkapkan.
Terus ada juga physical touch, dan itu biasanya bentuk cinta yang kita tuh pengennya kayak dielus-elus, dipegang, dimanja. Pokoknya tuh kita tuh butuh sentuhan gitu loh dari orang lain, entah itu dipeluk, entah itu diusap-usap gitu. Terus ada juga yang namanya quality time. Kita tuh juga butuh cinta yang namanya quality time, kayak kita tuh butuh waktu gitu loh untuk diri kita sama teman kita, diri kita dengan keluarga, diri kita dengan mungkin sama sahabat juga. Kayak kita tuh butuh lah kayak suatu waktu kayak kita lagi bareng membahas kayak oh udah sejauh ini ya kita gitu. Mungkin kalau membawa barang tuh yang berat-berat dibawain dia, pokoknya tuh dia berusaha ngatur kamu biar kamu tuh gak merasa keberatan, biar kamu merasa ringan, biar kamu tuh merasa terbantu. Terus ada word of affirmation, itu tuh kalian mendapatkan kata-kata pujian kayak ih kamu keren ya, kamu cantik ya, kamu gini-gini, itu kayak kata-kata pujian lah bentuknya. Terus itu kata-katanya tuh selain motivasi, selain pujian, itu tuh juga mungkin kata-kata yang menguatkan kita kayak udah gak apa-apa, aku tahu kok perasaanmu, semangat ya, gini-gini. Itu juga kayak apa ya, teks untuk pertahanan kita gitu loh. Kadang kita juga butuh saran dari orang lain, butuh opini yang membangun kita, itu juga termasuk di word of affirmation. Terus ada receiving gift, lagi ulang tahun nih ada yang ngasih kado, ih pasti kan kalian seneng ya, merasa kayak dihargai, oh ada yang ingat aku, itu juga termasuk bentuk cinta loh. Selain itu kalau misal temen kalian lagi pergi nih kemana terus ngasih itu, lebih suka yang mana, wifi kamu dari itu 5 love language itu kamu lebih suka yang mana? Suka semua. Suka semua? Ya, ya biasanya sih gitu ya, kita pengennya emang dapet yang wah semuanya kalau bisa. Tapi itu nggak apa-apa sih, itu artinya tuh kita mengetahui kalau kita tuh pantas untuk dicintai, pantas untuk disayangi. Tetapi yang menjadi tidak boleh itu kalau kita memaksakan hal itu. Misal kita minta itu terus-terusan, kayak kan nggak semuanya bisa dipenuhi ya, terutama kalau misal ada orang yang cuek, kalian paksa buat ngasih word of affirmation kayak mereka harus ngomong, terus itu kan susah. Terus ada juga mungkin ada orang yang nggak peka kalian tapi suruh kayak act of service, kayak suruh nge-treat kalian, itu kan juga susah. Nah sebenarnya tuh ingin semua itu boleh, akan tetapi yang tidak boleh itu memaksakan untuk semuanya dipenuhi. Terus selain mengetahui diri sendiri, kalian tuh harus mengetahui kalian itu sifat seperti apa. Mungkin kalian tipe yang pendiam, tipe yang bisa pendiam bisa ceria, atau emang tipe yang ceria. Terus kalian harus tuh sama warna pink. Aku sukanya tuh main HP, kayak kalian tuh harus tahu lah kalian sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi tuh dengan kalian tahu itu tuh kalian bakal menghindari hal-hal yang kalian tidak suka dan mencapai hal-hal yang kalian suka. Kadang ada nih kita tipe yang nggak enakan, padahal tuh kita tuh sebenarnya tuh nggak bisa menuhin loh, kayak tolong dong buat gini, karena kita nggak enak ya udahlah tak coba dulu ya. Nah dengan kayak gitu tuh kita tuh coba deh dilihat lagi kita tuh mampu atau tidak. Kalau misalnya kita tidak mampu jangan dipaksa, kalian tuh juga harus mengetahui kayak kalian tuh sebenarnya maunya apa, tidak maunya apa. Jadi tuh tolong diketahui dirinya sendiri itu sedalam apa. Terus kan itu jahat, kalian tahu selebgram apa? Tahu? Selebgram itu seperti menyakiti diri sendiri. Contohnya itu sangat banyak. Yang paling parah itu bunuh diri. Ya, itu bunuh diri itu paling parah. Tapi kalau yang misalnya parah dan terus-terusan itu kayak kalian tuh karena ada kan yang kayak gitu. Itu tuh jahat banget buat diri sendiri. Karena apa? Selain kalian tersakiti, oh mungkin kalian mikirnya gak apa-apa lah, ini kayak ngebuat aku tenang, ngebuat aku lebih enteng, lega. Tapi tuh coba dilihat nanti dalamnya, semakin banyak luka yang kalian beri ke diri sendiri, entah itu luka fisik maupun luka hati, itu tuh malah ngebuat kalian jauh dari yang namanya self love. Hal-hal kecil karena kalian tuh secara nggak langsung tidak menerima diri sendiri, selalu mengetahui dan selalu tertuju pada kekurangan diri sendiri. Terus ada juga kayak kalian tuh suka gigitin ini,
itu kadang kan gabut nggak sengaja ya, cuma tuh kalau itu sampai sakit itu tuh juga termasuk kesalahan kecil ya, walaupun kecil tapi itu kayak nyakitin kalian kalau mau kegiatan jadi susah, jadi sering merasakan kesakitan, itu juga termasuk kesalahan. Terus masalah sakit luka itu enggak cuma dari fisik tapi juga dari hati. Mungkin kalian dendam, kalian belum ikhlas, itu juga termasuk kesalahan di dalam hati karena kalian tuh masih memendam luka. Oke, kalau mungkin lukanya itu masih ada tapi kalian berusaha untuk mengurangi atau meredakan. Tapi kalau misalnya tidak, kalau kalian hanya berpikir dendamnya saja atau mungkin gak enaknya aja sampai ingin rasa membalas, itu tuh malah yang menyebabkan hal yang berbeda. Oke, mungkin kalau misalnya belum, sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, menurut kalian, kalian harus nggak kalau self love itu? Harus. Karena bagaimanapun kalian itu lahir sendiri dan nanti kalian juga berakhir sendiri. Apakah ada yang benar-benar kental bersama kalian? Tidak. Tidak ada. Maka dari itu, tolong dipentingkan untuk dirinya sendiri. Mungkin tolonglah dihindari dulu yang kayak seintinya merugikan kalian hanya untuk menguntungkan orang lain. Maaf ya buat kamu terlalu banyak pikiran, maafin aku yang terlalu banyak masih kamu beban. Makasih ya buat tangan udah selalu membantu aku mau bagaimanapun kamu yang penting. Terima kasih ya mataku telah memberikan aku hal-hal yang indah, telah melihatkan aku apa itu semesta ini. Terima kasih ya mulutku, kamu udah berani untuk terus memberikan kata-kata yang baik untuk orang lain. Terima kasih ya diriku. Terima kasih sekali sudah menerima aku dan mau menjadi diriku. Maaf yang sedih. Nah, kalau dari bawaan diri itu udah enak, kalian tuh keluar tuh juga lebih enak. Nah, itu tentang bagian pentingnya mengetahui diri sendiri. Terus yang bagian ketiga ini, ayo selesaikan semua ini. Entah itu masalah dengan diri sendiri, keluarga, orang lain, lingkungan, atau pertemanan. Kalau misalnya itu sudah peristiwa masa lalu, coba deh di masa depan ini kalau kita bersendirian sama orang itu terus kayak kita tuh masih mau menurunkan ego, kayak mau menyapa dulu, itu kayak ibaratnya tuh kalian memperbaiki suasana lah, itu termasuk kecilnya. Kalau tidak bisa pun juga tidak apa-apa karena kalian tuh juga berhak untuk melindungi diri kalian sendiri. Mungkin kalian pernah bersinggungan dengan teman yang masa lalu, terus di dalam hati ini ada dua pilihan nih, kalian ingin memperbaiki atau tidak. Kalau ingin memperbaiki, coba diperbaiki dengan nyapa dulu, atau mungkin nanyain dulu mau kemana kek, mau apa kek. Terus kalau misalnya kalian tidak ingin, itu tidak apa-apa karena kalian yang paling tahu apa yang harus kalian hindari dan apa yang harus kalian jaga di diri kalian. Maka kalian nggak bakal menghindari hal itu dan kalian tidak akan membenci hal itu. Kalian hanya akan kayak menjaga jarak dan menjaga ruang dengan hal itu. Setelah kalian berada di fase tidak nyaman, diubah ke fase nyaman sampai kalian ke fase bahagia. Kalau ada masalah keluarga seperti itu tuh diarahkan yang ke lebih baik dulu, pelan-pelan dulu. Dan itu aku yakin nggak sebentar, mungkin puncak bahagianya itu nanti kalian di umur 60 tahun, 100 tahun. Itu tidak apa-apa asalkan kalian itu sampai di masa kalian itu bahagia dan menerima ikhlas sepenuhnya. Kalau misalnya dulu punya masalah tapi sekarang kalian udah bahagia, itu yang bagus banget karena kalian tuh adaptasinya cepet, mengikhlaskannya cepet, terus kalian tuh kayak membuat perubahannya tuh semakin cepet, dan itu yang baik buat kalian dan kalian harus bersyukur kalau kalian itu menjadi pribadi yang baik. Jujur, kalian terbuka. Pertama harus jujur terbuka. Oke, aku punya masalah misalnya sama ini. Udah jujur kayak gitu, terus mulailah terbuka untuk menceritakan kayak awalnya tuh gini sampai akhirnya kayak gini. Dengan kalian mengungkapkan itu, kalau orang profesional itu berkenan, kalau orang itu sayang sama kalian, kalian akan dibantu sampai tuntas. Nah, setelah kalian menerima, jujur dan terbuka, kalian harus mengkomunikasikan dengan diri sendiri. Mau bagaimanapun yang punya masalah diri kita sendiri, yang harus diajak ngobrol juga diri kita sendiri. Kok awalnya gini ya, coba deh dievaluasi, aku ada salah apa sih, atau mungkin dia kenapa sih, cobalah kalian kayak diskusi dulu sama diri sendiri. Nah, kalau udah diskusi dengan diri sendiri, terus dari orang lain udah dapat saran yang baik-baik, opini yang baik, terus dari diri kalian sendiri kayak juga udah punya, disatuin, terus dicari jalan terbaiknya sampai kalian bisa merencanakan tahap penyelesaian. Mungkin
Pertama dengan oke, aku menerima dulu, aku jaga jarak dulu. Setelah ini baru aku kayak deketin, aku nanyain. Kalau misalnya aku memang terbukti salah, aku minta maaf. Dan kalau udah, coba aku kayak menawarkan kira-kira ini bisa diperbaiki tidak. Nah, setelah itu kalian punya rencana penyelesaian. Terus kalau kalian sudah punya rencana, ditumbuhkanlah rasa berani untuk menyelesaikan. Kan kalau kalian udah punya rencana tapi nggak berani, masih mikir-mikir, masih takut, itu kan malah nggak selesai-selesai. Nah, setelah kalian berani, terus kalian bisa menyelesaikan, barulah kalian evaluasi sama diri sendiri. Oh, dari bab 1, nah sekarang kalian sudah tahu kan masalah itu jenisnya apa saja. Dan pasti dari kalian pernah mengalami masalah. Sekarang kalian bisa menulis masalah kalian di kertas, tetapi di anonim saja, tidak usah diberi nama. Jadi kalian kasih, nggak harus masalah yang berat kok, kayak masalah mungkin kalian takut kalian mau jadi apa enggak, masih kayak kalian tuh sulit untuk mengungkapkan kata maaf, tolong, terima kasih, itu kan juga termasuk masalah kecil. Itu nggak harus masalah besar, kalian bisa tulis di kertas ini. Terus nanti kita bahas bareng-bareng, daripada nanti teman-teman tahu oh ini masalahnya ini, mending di anonim saja, tidak usah dikasih nama gitu. Tolong dibagi dulu dari sudah. Kalau ada yang sudah, mending dilipat aja, ditaruh di depan. Nanti kalau lipatannya beda malah ketara, itu punyanya siapa? Dilipat aja. Dilipat jadi 4. Iya, 4 boleh. Tapi yang belum. Memang sih. Tapi itu keluarga yang tadi dulu. Halo yang pertama. Wah, banyaknya Mbak Ide, Mbak Ide supaya berapa? Banyak lah. Angkat tangan dulu baru. Iya. 1 tambah 100. 100. Angkat. Sapi minumnya susu. Susu. Yeah. Ini Mbak. Tapi minumnya Amer sayang. Boleh ya. Kebaikan. Males menghadapi anak-anak yang egois dan enggak tak ngaca, maunya dihargai tapi enggak mau menghargai. Ngaca nih. Tapi akan saya mau ngomong. Ya kan memahami. Kan orang mesti inyok. Ngaca minimal. Males menghadapi anak-anak yang egois. Ini egois dalam apa dulu? Mungkin mereka egois untuk mementingkan diri mereka sendiri, atau mungkin memang mereka egois yang tuh merugikan orang lain. Coba deh, kalau misalnya kalian berani, si pihak ini berani untuk membicarakan langsung kepada temannya itu, kalau ditanyakan dulu untuk menghindari salah paham, ditanyakan dulu egoisnya karena apa. Kalau sekiranya kalian udah tahu dan memang oh ya aku udah ngerti banget, terus orangnya yang ditambah nggak ngaca, mending diingetinnya pakai apa? Coba deh untuk yang egois seperti ini, sadar dulu, introspeksi dulu, maunya dihargain tapi nggak menghargain. Ini tuh apa ya, merepotkan orang lain loh. Kita tuh pengennya dihargain tapi tuh dia tuh nggak bisa menghargai kita, yang berakhir merepotkan dan nanti ujungnya saling benci. Itu nanti yang disalahkan siapa? Si pihak egois kan mesti. Terus nanti si pihak egois juga yang merasa tersakiti. Aduh. Orang nggak jawab harus minta. Jamnya Mbak Tuti warna apa? Saya. Ya. Biru. Oke.
saya tidak bisa mengendalikan rasa emosional saya dan saya juga sulit untuk tidak memikirkan sesuatu yang membuat saya merasa tertekan juga. Untung yang ngono kan emosi itu seperti apa? Pertama diam sebentar, terus berdoa, tarik nafas, sabar. Tapi masalah ini tuh nggak apa-apa kok, wajar karena yang seperti ini tuh banyak, termasuk saya juga mungkin masih emosional. Jadi emosional ini tuh mungkin nggak cuma buat satu orang tapi banyak, dan itu oke lah, wajar, jangan terlalu dipikirin banget. Tapi cobalah kayak oke, diatur dulu lebih baik, diterima dulu. Kalau misal emang lagi sedih, oke diterima kalau itu sedih, nangis secukupnya, jangan berlebihan. Kalau senang jangan senang berlebihan. Takutnya kalau berlebihan terus syaraf otaknya malah kebablas sekalian jadi gila. Oke. Ada makan apa ya? Gelangnya Susi, mote-motenya ada berapa warna? Gelangnya itu kan ada mote-motenya beberapa warna, itu ada berapa warna? Sus, nggak mau. Berapa warna? 2 warna. Saya salah. Saya 3 warna. Oke, temen aja. Ya awas, sekolahnya gak ada arti nih. Waktu sendiri tanpa ada yang ganggu. Tidur, yang lainnya udah pada tidur terus kalian sendiri masih bangun, itu juga merupakan waktu untuk diri sendiri. Tapi kalau misalnya hal itu tidak memungkinkan, coba kalau misalnya kalian lagi di sekolah gitu, kalian ke kantin sendiri atau ke kamar mandi sendiri, duduk ke taman apa kursi sendiri. Nggak usah malu, sendiri tuh nggak tentu kayak kita nggak punya teman, kayak itu juga merupakan kesempatan loh. Terus kalaupun nggak bisa sekarang, nanti setelah lulus semoga kamu mempunyai banyak waktu untuk diri sendiri. Sekolah nggak tahu mau kerja atau kuliah. Nanti Mbak Ides. Mbak ini tuh Batu Pak. itu makanya orang merah. Mbak Nia. Jangan surprise sih, gawe salah. Jadi kan kelas 11. Apa ya kan? Apa Ya bisa Indonesia ketemu merek ya. Ya Kalian tuh harus bisa membuat time priority, kayak kalian tuh harus ngurusin apa aja yang terpenting. Contoh, kalau misalnya kalian pengen kuliah, coba dilihat kemampuan berpikir kalian seperti apa. Kalau nanti ujung-ujungnya malah males, ujung-ujungnya putus, itu kan apa ya, eman udah bayar gitu loh, eman udah kayak berusaha mati-matian masuk unit itu, tapi kok setelah sampai sana karena nggak mampu, karena itu malah membuat kalian menyia-nyiakan uang dan waktu itu. Terus kalau misalnya mau kuliah, coba juga prioritasin kayak kalian tuh ini mau ambil univ apa, jurusan apa. Terus kira-kira udah itu belum sama kalian, sehari belum. Kalau udah tahu univ sama jurusannya, kalian coba cari tahu kota itu. Itu penting banget, apalagi kalau kalian mau keluar langsung. Soalnya untuk beradaptasi dengan kota itu susah pakai banget. Dan itu kalian hitungannya kesana sendiri loh, sama siapa-siapa, dan kalian tuh harus kayak tau lah kalau tempat ini tuh positifnya apa, negatifnya apa. Kayak di Jogja kurang bisa mengendalikan emosi, masih mementingkan ego dan mudah baperan. Ini Tidak tahu juga mau nanya. Tidak kayak dekat musuh banget. Ngonyang. Apa bang? Mbak Cindy kan diam. Diam. Nanti tak mau sih. Goyang transparan. Coba deh kalau egonya kalian itu sekedar ego kecil yang buat membahagiakan kalian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau egonya sekiranya udah merugikan orang lain, kayak kalau contohnya ego sendiri tuh gini, pokoknya nggak mau tahu hari ini atau besok aku harus udah ngelakuin ini, itu kan buat egonya kalian sendiri. Kalau misalnya egonya kayak
pokoknya nggak mau tahu, aku harus ngebuat dia terus sama aku, harus ngebuat dia selalu sama aku, dan aku harus sama dia. Itu ego yang merugikan orang lain. Jadi untuk masalah ego ini nggak harus berkaitan sama yang buruk kok, bisa ke ego-ego yang baik. Jadi tuh semuanya tuh punya sisi positif sama negatif. Kayak pokoknya semuanya lah itu ada sisi positif dan negatifnya. Pokoknya kalian yang paling tahu. Kalau sekiranya itu egonya merugikan orang lain, nggak usah dilanjutin, tolong dihindarin, dijauhin, dikurangin. Kalau mudah baperan, ini tuh berkaitan sama kayak saling memahami. Soalnya tuh kita kan juga ada pribadi yang sensitif. Emang dari dulunya tuh kita sensitif, nggak bisa menerima kata-kata yang jelek, karena emang dari dulu tuh emang udah menerimanya kata-kata yang dari coba dari kalian ini. Kalau kalian termasuk orang yang sensitif, satu, selain kalian mementingkan diri kalian sendiri, bilang sama orang lain kalau aku tuh orangnya nggak bisa dibentak, aku tuh orangnya nggak bisa disindir, aku tuh orangnya nggak bisa dikasih kata-kata yang buruk. Kalau mau ngingetin aku, tolong dikasih kata-kata yang sekiranya tuh selain memotivasi itu juga menyadarkan. Terus buat teman-teman yang lainnya, kalau tahu ada temennya yang sensitif, coba deh kalian sebagai hati nuraninya pertemanan tuh kayak memahami dulu lah. Jangan langsung dianggap kayak alah ya kamu tuh sensitif, kamu gini-gini. Terus kayak coba kalian diikutin lagi, kalau itu balik ke kalian tuh kalian tuh juga pengennya kan diperlakukan dengan yang baik kan. Coba ini tuh kita masalahnya harus saling menghargai dan memahami dulu. Ceritalah sama aku gitu, kayak aku tuh pernah musuhan sama orang ini, cuma gara-gara waktu itu dia minta tolong ke aku tapi aku nggak bisa bantu. Terus dia malah jadi dimusuhin loh karena dia nggak mau ngebantu. Terus kalaupun dia ngebantu, dia tuh pernah membantu tapi itu nggak sesuai, nggak serp sama yang si minta tolongnya mau, jadi itu sama-sama dimusuhin. Jadi itu kan kayak merugikan ya, sebagai yang mendapat people pleaser sama yang menjadikan people pleaser. Selain dia kayak dijadiin dipandang orang lain nggak baik, dia juga kayak jahat lah, malah menjadi orang yang jahat ke orang lain. Yang seharusnya dia lakuin sendiri, kenapa harus minta tolong orang lain? Cuma karena mungkin gengsi, malu ngomongnya, gengsi sama ini itu. Kalau misalnya nanti dikatain tuh deh, kalau buat orang-orang yang people pleaser kayak gini, daripada kalian nolak, kalian bilang dulu aku nggak bisa. Daripada kayak nolak nggak mau, ini kayak aku nggak bisa, terus kalian jelasin nggak bisanya kenapa kan. Mungkin aku minta tolong ya nanti kalau ada ini bilangin ke dia, soalnya tuh aku malah gini, maaf ya aku nggak bisa, soalnya kalau sama dia tuh aku juga nggak deket loh. Daripada nanti aku malah dipikirin yang nggak baik sama dia, mending kamu ngomong sendiri, karena bagaimanapun kan itu urusanmu sama dia, nggak ada sanggup pautnya sama aku. Walaupun kamu temanku, selagi itu bisa aku bantu bakal aku bantu, tapi karena ini aku nggak bisa bantu, emang berarti ini masalahmu sendiri dan aku nggak mau ikut campur. Daripada kalian ikut campur dan terus terlalu mendalami masalah orang, itu nanti kalau kalian temen yang nggak serp malah kalian juga yang dimusuhin, jadi serba salah. Inner child, anjay. Istri yang baik buat keluarga kalian selanjutnya. Pokoknya jangan sampai lah kalian ngerasain apa yang kalian rasain, diusahain sebaik mungkin. Aku tahu kalau kalian sudah jadi ibu nanti kalian bakal sulit, bakal emosi kalau anaknya kalian gini-gini kayak yang diceritain sama Pak siapa itu yang itu kan dia kayak itu anaknya kan dia bakso itu loh. Baru dia jadi ibu kan dia baru tahu kalau suaminya kerja penghasilannya kayak gitu. Dia jadi ngerasain gimana toh kesannya jadi ibu kalau punya suami kayak gitu, punya anak rewel. Itu tuh nanti bakal terjadi loh sama kalian. Walaupun kalian nggak percaya, mungkin aku bisa lah ngatur itu, tapi ya dari kalian mau jadi ibu mau jadi istri, kalian tetap diri kalian sendiri yang dulu. Jadi itu kayak disembunyiin aja daripada nanti itu udah nggak baik. Nyembunyinya nggak harus itu kok, nggak harus cepat, nggak harus langsung, pelan-pelan aja dengan kayak menerima. Lagian ingat sih yang punya inner child itu nggak cuma kalian, jadi kalian bisa sama-sama saling merangkul, saling membahagiakan. Terus kalau misalnya berani ya bilang aja sama orang tua. Ini miring ya. Enak. Ya. Biasanya orang kalau yang nggak enak ini tuh dia tuh apa ya, terlalu pengen membahagiakan orang lain gitu loh. Kayak dia tuh pengen tuh kamu kalau sama aku kamu pengen tak bahagia dikit, nggak sampai koma, kamu harus bahagia apa sama aku. Terus tuh malah kalian juga nggak enak kalau misalnya dia nggak sama kayak kamu. Jadi tuh kamu malah mengusahakan hal-hal yang ternyata mustahil yang sangat sulit dicapai. Yuk jaga deh kalau buat orang-orang yang nggak enak kayak gini, apa ya, tolak lah.
ditolaknya dengan yang baik, kayak jangan ya nggak bisa, jangan nggak mau. Terus ini selalu kesulitan dalam menentukan keputusan dan juga dalam mengontrol mood diri sendiri. Kalau untuk kesulitan dalam menentukan keputusan tuh kalian bisa dengan cara memikirkan resiko. Jadi setiap sesuatu itu memiliki resikonya masing-masing. Kadang tuh kalau misalnya orang terlalu mikirin resiko itu malah menjadikan kita pelin-pelan gitu loh. Kayak aja deh kayak nanti malah jadi kayak gini, nanti malah jadi gini. Itu malah jadi pelin-pelan, tapi itu sebenarnya juga enggak selamanya terkesan pelin-pelan kok. Itu malah kayak apa ya, kita jadi tahu kalau kayak gini itu nanti hasilnya gimana. Daripada salah jalan dan harus memperbaiki, kalau misalnya itu rusak kan ribet ya sih. Kayak oke lah, kalau membuat keputusan itu dilihat resikonya dulu, jangan coba. Terus masalah dari saya itu sulit mengungkapkan atau berbicara dengan orang lain, canggung jika dengan orang lain. Ini tuh biasanya tuh kalian kenapa tuh kalau kayak gini bikin, apakah kalian emang tipe yang pendiam atau kalian tuh emang sulit kalau ngajak ngobrol orang lain, takut orangnya itu kayak nggak pas gitu loh obrolannya. Jadi tuh kalau buat orang-orang yang takut buat ngobrol sama orang lain tuh coba dipahami dulu karakternya bagaimana. Kalau sudah itu kalian cobalah kayak sedikit-sedikit berani nanyain, apa enggak nyapa dulu lah kayak mbak. Nanti kalau udah kayak gitu kan, nanti kalau ketemu nih misalnya udah sering nyapa terus ketemu tiba-tiba di dapur kan, pasti kan kalau nggak ngobrol kan nggak enak ya kan, udah sering nyapa. Jadi tuh dengan hal itu tuh malah apa ya, meningkatkan kemampuan kalian yang harusnya kalian tuh kayak susah buat ngobrol sama orang lain, kalian jadi berani komunikasi. Itu adalah hal yang sangat baik menurutku, karena public speaking itu penting banget. Saya nggak percaya kalian harus mempunyai skill public speaking, soalnya itu bakal kepakai banget buat masa depan. Kalau misalnya kalian itu memalu, tolong coba profesional untuk kalian tetap bisa lah buat ngobrol sama orang lain. Jangan terlalu mengesampingkan kayak kalian tuh gimana. Pokoknya kalian harus mengetahui apa yang terbaik buat kalian. Jangan egois terus bingung menghadapi orang yang sering berinteraksi dan egois. Orang yang sering berinteraksi, sebenarnya tuh orang yang sering berinteraksi itu bagus loh malahan. Dia tuh kecuali ya kalau yang dia berinteraksinya tuh sia-sia, kayak yang kesannya tuh kalau dia ngomong tuh kita sama temen kita udah paham kayak lihat-lihatan gitu, orang ini jadi lagi. Kalau interaksinya dia kayak masih hal yang baik, apa ya, jangan dibikin masalah gitu kan. Gak banyak orang juga kan yang pandai berinteraksi sama orang lain. Jadi tuh kecuali kalau ada egonya ya, kalau dia interaksinya dalam hal konteks ego. Kalau masalah ego ternyata punya banyak, dan ini tuh ego tuh. Menurut kalian kalau ada teman kalian yang egois, biasanya kalian ngapain sih? Terus kalau disampok itu panggil nggak ada orang? Disampok nangis kamu. Bapak salah. Aku ngaji bus ini tuh kayak ada penyemangat gitulah dari sekolah teman-teman. Jadi kalian setiap kalian mendapat satu ngaji bus lab ini, kalian akan mendapat satu lab beauty. Kalau misalnya mau dua itu aja. Nggak jadi sendiri. Sama dulu aja. Kalau misalnya kalian bisa tanam, terus Batasnya nanti boleh kamu pribadi aja. Mau sekarang nggak apa-apa, asal kamu cepet aja dikembaliin atau dikembaliin. itu kata-katanya beda-beda semua, dan yang nulis 4 orang. Jadi aku yakin itu macam-macam isinya. Ini nggak sama. Ini padahal katanya aku asalnya pengen apa sih? Harus ini kalau Ren. Ya orang balik arisan. Ini kan lagi Kembalikan lagi. sudah kita mana? Ini wong jujur apa? Kita ya kan. Oh, mana enggak? Ya aja ya apa
jelas. Yesus. Sama untuk mengakhiri kegiatan ruang cerita ini, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya teman-teman buat